Halo kawan, kita jumpa lagi dan sejahtera saja buat semuanya. Di video kemarin aku akan coba memodifnya ya untuk OCL yang sederhana ini supaya bisa dikasih tegangan lebih tinggi. Caranya seperti ini ya teman-teman. Jadi bagian buffernya kita kasih drop R. Tujuannya agar ketika tegangan final dinaikkan, tegangan buffernya tidak over ya. Karena kemarin di 33 volt saja itu sudah hangat untuk bagian osilator. Nanti kalau terlalu tinggi tegangan bisa mudah rusak. Itu makanya kenapa harus dikasih drop R. Jadi untuk mengurangi tegangan bagian buffer dan osilator ya. Caranya seperti ini. Nanti teman-teman yang pemula loh ya khususnya, yang pengen tahu perkembangannya itu seperti ini teman-teman. Jadi teman bisa merakit yang paling sederhana seperti kemarin sebelumnya ini. Kemudian kalau masih pengen meningkatkan atau pengen watt yang lebih tinggi, otomatis tegangan juga ditinggikan. Tapi kalau hanya seperti kemarin langsung dikasih tegangan tinggi, itu rawan putus ya teman-teman. Jadi cara memodifnya seperti ini. Oke, sejenak aku solder dulu, nanti akan aku perjelas kembali dengan skemanya. Perubahan skemanya seperti apa? Nanti diamati biar lebih jelas lah. Oke teman-teman, selesai seperti ini. Jadi aku kasih drop R untuk saat ini 100 dan aku kasih elko untuk membantu kestabilannya. Drop ini tidak harus 100 ya teman-teman. Semakin tinggi tegangan inputnya, R ini bisa diperbesar. Oke, coba aku lanjutkan. Jadi di bagian ini ya, mulai antara kaki drive ya sama buffer itu diputus. Nah seperti ini, dikasih resistor minimal 2 watt lah. Untuk yang aku contohkan tadi, aku kasih 100 ohm 2 watt. Nah posisinya seperti ini teman-teman. Kemudian di bagian ini aku kasih elko 100 mikro 100 volt ya. Ini ground CT. Kemudian ini jalur yang diputus ya, antara TR drive dan buffer itu diputus jalur plusnya dan disambung dengan 100 ohm. Kemudian jalur positifnya juga begitu, antara buffer dan TR drive-nya diputus dan disambung dengan R 100 ohm 2 watt.
Oke, ini disilang, diputus maksudnya. Kemudian elko untuk menyatabilkan tegangan buffernya. Seratus mikro, 100 volt. Oke teman-teman, dengan perubahan hanya seperti ini, tegangan sudah bisa dinaikkan menjadi rata-rata 45 volt ya. Itu aman. Kalau pengen nyampe 70 volt, pendinginnya harus bagus ya. Kemudian langkah berikutnya, sebentar, bukan di sini, tapi di bagian plus drop ini bisa dikasih zener ya. Tujuannya agar tegangan yang ada di buffer dan osilator ini stabil. Itu juga berpengaruh terhadap kualitas teman-teman. Kasih saja 24 volt. Oke teman, seperti ini perubahannya. Sambil diamati atau di screenshot ya. Berikutnya akan aku coba di perubahan ini, nanti akan aku lanjutkan lagi untuk perubahan berikutnya. Sabar dulu, jadi bertahap aku cek dulu ya untuk membuktikan kalau ini normal. Oke teman-teman, bisa diamati kesederhanaannya. Langsung saja kita dengarkan untuk hasil perubahannya seperti ini teman-teman. Ini R yang baru ditambahkan. Jadi ini akan aku cek dulu suaranya kayak apa kira-kira. Oke, hasilnya tetap bening ya teman-teman. Ya, dropnya juga masih tidak seberapa. Oke, untuk driftnya cuma anget saja. Dan ini TR untuk perubahan berikutnya ya. Aku siapkan untuk kedua TR jenis ini. Jadi selanjutnya akan aku buat TIF ya. Gimana caranya? Coba diperhatikan sejenak. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi sebelum final terakhir, aku tambah 1 TR lagi.
Dan perubahan skemanya coba diperhatikan. Jadi sengaja aku bikin bertahap pengembangannya seperti apa, agar teman-teman itu yang pemula lah khususnya paham lah, ngerti urut-urutannya tuh gimana. Dan kalau ingin memperbesar ampli itu seperti apa. Oke, langkah-langkah seperti ini bisa dilakukan kalau pengen merakit sendiri loh ya. Beda lagi kalau beli langsung maksudnya. Di bagian panel ini, jadi ampli apa saja ya, seperti di speaker aktif atau apa, itu panelnya bisa tidak usah diganti, tidak apa-apa. Dijadikan saja TIF begitu. Untuk menjadikan TIF perubahannya hanya pada R yang ada di emitter ya, yang biasanya 0,22 atau 0,5 itu diganti dengan R kira-kira 300 ohm. Jadi ini aku kasih 330, bisa sampai 100 ohm. Kalau dikasih 330 kok TR panelnya panas, R ini bisa dikurangi ya nilainya menjadi 220 atau bahkan 100 ohm. Itu akan memperkecil tegangan bias berikutnya. Dan otomatis akan adem begitu loh teman-teman. Oke, bagian panelnya dijadikan TIF seperti ini, kemudian disambung ke rangkaian panel, dan rangkaian panel terakhir ini bisa teman-teman paralel sebanyak yang teman suka lah. Rangkaian panelnya teman bisa menggunakan Toshiba 5200 pasang ataupun Sanken, terserah lah. Begitu juga jumlahnya juga terserah teman-teman. Yang penting semakin banyak transistor panel, otomatis ampernya semakin besar yang dibutuhkan, begitu ya teman-teman. Oke, skemanya seperti ini. Perubahan-perubahan dari awal. Ini bagian PNP-nya. Kemudian output speakernya. Jadi panelnya skemanya hanya aku gambar satu ya teman-teman. Ini aku tulis kali berapa terserah teman-teman. Oke. Kalau teman-teman menghendaki berkisar 70 volt, sebaiknya panelnya itu banyak ya. Paling tidak 10 pasang agar tidak meletus. Jangan hanya sepasang ya teman-teman. Oke, yang aku tulis ini seri Sanken ya. Tidak jadi apa, teman bisa menggantinya sendiri ya. Oke, sambil aku koreksi, apakah ada yang kurang untuk menggambarnya. Dan jadinya seperti ini ya teman-teman. Jadi asal aku sambung, kalau teman-teman mencoba dan berhasil, silahkan dirapikan sendiri atau mencetak PCB sendiri-sendiri.
Jadi ini hanyalah untuk eksperimen, untuk contoh teman-teman pemula ya, bukan yang sudah mahir. Jadi ini pengembangannya sudah menjadi TIFF ya. Untuk TR TIFF-nya bisa diganti 5200 teman-teman kalau menghendaki tegangan lebih tinggi. Kalau masih menggunakan seukuran ini kira-kira ya berkisar 45-an lah voltnya, itu sudah panas untuk drift. Oke, diuji sekaligus dan hasilnya seperti ini teman-teman. Lebih mantap lah. Itu sudah pasti karena semakin kuat dorongannya dibikin TIFF itu. Cuman anget ya teman-teman. Jadi bagian driftnya bisa diganti Toshiba ini, yang ini bisa diganti 5200 agar lebih kuat lah. Oke, cukup enak ya. Mudah-mudahan teman-teman yang hobi otak-atik ampli ya, jadi ampli jenis apapun itu sebetulnya sama saja teman-teman. Yang membedakan itu gimana cara kita men-setting tegangannya. Karena setiap tegangan yang kita gunakan, setiap perubahan tegangan itu akan merubah karakter audio itu sendiri. Bisa dibuktikan tuh teman-teman, ketika dikasih tegangan kecil hasil audionya seperti apa, ketika dinaikkan pasti akan berubah. Oke, itu semua terserah teman-teman. Mudah-mudahan contoh perakitan atau ada drift kali ini ada manfaatnya. Beginilah teman-teman, kalau dilihat dari dekat cukup sederhana, simpel. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini dapat membantu adik-adik yang baru belajar merakit ampli ya. Mudah-mudahan bisa mempermudah atau dipakai untuk banding-banding dalam merakit lah. Oke, sampai sini dulu dan ketemu lagi di ide-ide video berikutnya.